Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para asatid wal ustadzah, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak, para ibu, para hadirin wal hadirah, yang mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, pada malam hari ini kita dikumpulkan bersama dalam rangka menghadiri satu perkumpulan mulia, yakni majelis ilmu, majelis yang sangat dibanggakan oleh baginda Rasulullah SAW. Majelis yang mana diberi gelar oleh Rasulullah sebagai Raudhah min Riyadil Jannah, taman daripada taman-tamannya surga. Semoga sebagaimana pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di majlis yang mulia semacam ini, mudah-mudahan kelak nanti kita bisa dimudahkan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang mulia ini, selanjutnya salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kami hanya akan sedikit menyampaikan satu biografi seorang ulama, penulis nazam Aqidatul Awwam. Kitab nazam Aqidatul Awwam ini sangat terkenal di negara kita, dan khususnya di kalangan kaum Nahdiyin. Kitab ini dipelajari hampir di pondok-pondok, di majelis-majelis, di surau-surau. Di mana kitab ini menjadi dasar bagi setiap muslim dan muslimah yang pengen mempelajari akidah yang lurus, akidah yang benar. Namun perlu diketahui, yang mengarang nazam Aqidatul Awwam ini bukan dari Indonesia. Beliau penulis nazam Aqidatul Awwam ini bernama As-Sayyid Ahmad bin Sayyid Ramadan bin Mansur bin Sayyid Muhammad bin Syamsuddin Muhammad bin Sayyid Rais bin Sayyid Zainuddin bin Nasibuddin bin Nasiruddin bin Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Rais Ibrahim bin Muhammad bin Sayyid Marzuq Al-Kafafi bin Sayyidi Musa bin Abdullah Al-Mahad bin Imam Hasan Al-Muthanna bin Hasan Al-Sibt, yakni cucu Nabi kita Muhammad SAW, bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha, Al-Maliki Al-Marzuki. Jadi atau yang biasa kita kenal kalau di kitab-kitab itu ditulis di bawahnya taklifnya, mualifnya adalah Al-Alamah Sayyid Ahmad Marzuki. Sayyid Ahmad Marzuki. Tadi yang saya sampaikan adalah nama lengkap beliau. Beliau Al-Alamah Sayyid Ahmad Marzuki, sang penulis
Nazam Aqidatul Awam ini mempunyai nama lengkap As-Sayyid Ahmad bin Sayyid Ramadan bin Mansur bin Sayyid Muhammad bin Syamsuddin Muhammad bin Sayyid Rais bin Sayyid Zainuddin bin Nasibuddin bin Nasiruddin bin Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Rais Ibrahim bin Muhammad bin Sayyid Marzuq Al-Kafafi bin Sayyidi Musa bin Abdullah Al-Mahad bin Imam Hasan Al-Musanna bin Hasan As-Sibit, yakni Imam Hasan, ya, cucu Nabi kita Muhammad SAW, bin Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah Al-Maliki Al-Marzuki. Jadi nasab beliau itu kembali kepada Al-Hasani dari jalur ayah, dan Al-Husaini dari jalur ibunya. Jadi memang beliau ini Sayyid Ahmad Marzuki adalah seorang habaib minal habaib, seorang habib, seorang keturunan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau Syekh Al-Alamah Sayyid Ahmad Marzuki ini adalah seorang waliullah, seorang kekasih Allah yang dapat melihat dengan mata hatinya, dan beliau adalah mufti dari madhab Maliki di kota Mekah sana, di kota Mekah Al-Mukarramah. Beliau memegang jabatan sebagai mufti menggantikan saudaranya yang sudah meninggal terlebih dahulu, yakni yang bernama As-Sayyid Muhammad di tahun 1261 Hijriah. Beliau Syekh Al-Alamah Sayyid Ahmad Marzuki ini adalah seorang imam yang wara' dan seorang yang zahid, ya, orang yang juhud. Beliau mengajar di Masjidil Haram. Juga beliau sebagai seorang penulis, dan karangan-karangan beliau juga sangat masyhur, ya, di zamannya. Beliau Sayyid Ahmad Marzuki ini dilahirkan di Sinbat tahun 1205 Hijriah, sebagaimana diberitahukan oleh saudaranya Sayyid Muhammad dalam salah satu karangannya dari ayah mereka. Julukan beliau Syekh Sayyid Ahmad Marzuki ini adalah Abu Fauz. Abu Fauz. Beliau diberi julukan itu oleh seorang syekh, Syekhus Sajadah Al-Wafa'iyah Abil Iqbal Ahmad Wafa. Sedangkan julukan Al-Marzuki ada nisbat kepada Al-Arif Billah Marzuq Al-Kafafi, ya, yang dimakamkan di daerah Kafafah di tepi laut asin di negeri Hijaz. Beliau Syekh Sayyid Ahmad Marzuki ini meninggal di kota Mekah pada tahun 1262 Hijriah, yang dikuburkan di pemakaman Ma'la radhiyallahu an rahimahullah taala. Beliau Sayyid Ahmad Marzuki ini tidak mempunyai keturunan, ya, kecuali seorang putri, berarti hanya punya satu putri, ya. Dan nanti putri daripada Sayyid Ahmad Marzuki ini adalah mempunyai keturunan keluarga dari As-Sayyid Al-Qutbi. Beliau Sayyid Ahmad Marzuki mengajar ilmu di samping maqam Al-Maliki, dan di akhir umurnya beliau mengajar kitab Tafsir Al-Alamah Al-Baydawi. Perlu diketahui sebab disusunnya bait Nazm Aqidatul Awam ini ada sejarah yang sangat luar biasa. Disebutkan di dalam kitab Nurul Dhalam, syarah daripada kitab Aqidatul Awam,
karya dari Syekh Al-Alamah Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, Syekh Nawawi ya, yang kita kenal sebagai Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Kisah tentang sebab disusunnya bait-bait Nazm Aqidatul Awam ini adalah suatu ketika pada malam Jumat pertama di bulan Rajab tahun 1258 Hijriah, Syekh Ahmad Marzuki, yakni sang penulis ini, bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW beserta para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata kepada Syekh Ahmad Marzuki, bacakanlah kepadaku bait syair atau nazam tentang tauhid yang barang siapa menghafalnya akan masuk surga dan akan mendapatkan segala kebaikan yang diinginkannya sesuai dengan kitab dan sunnah. Maka kemudian Syekh Said Ahmad Marzuki bertanya kepada Rasulullah SAW, bait syair apa yang engkau maksudkan wahai Rasulullah? Kemudian para sahabat yang ada di sebelah Rasulullah berkata, dengarkanlah apa yang akan diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Ahmad Marzuki, ucapkanlah abda'u bismillahi warrahmani. Maka Syekh Ahmad pun mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam mimpinya, hingga sampai bait wasuhuful khalili wal karimi fiha kalamul hakamil alimi. Syekh Ahmad melanjutkan membaca syair tersebut hingga bait yang tersebut yang tadi wasuhuful khalili wal karimi fiha kalamul hakimil alimi. Sedangkan Rasulullah SAW mendengarkannya dengan seksama. Ketika terbangun dari tidurnya, dibacanya bait syair yang tadi diucapkan dalam mimpi itu, ternyata beliau masih tetap menghafalnya dari awal hingga akhir. Persis seperti yang diucapkan Rasulullah SAW dalam mimpi. Kemudian pada waktu tengah malam, tepatnya di malam Jumat di bulan Zulqa'dah, di tahun yang sama, beliau juga bermimpi kembali bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dalam mimpi itu Rasulullah SAW berkata kepada Said Ahmad Marzuki, bacalah kembali apa yang telah engkau hafalkan itu. Kemudian Syekh Said Ahmad Marzuki membaca lagi nazm tersebut dari awal hingga akhir bait. Di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Dan seperti mimpi yang pertama, di mimpi itu juga Nabi kita Muhammad SAW didampingi oleh para sahabat-sahabatnya. Dan ketika Syekh Said Ahmad Marzuki membaca bait-bait atau nazam daripada Aqidatul Awam ini, para sahabat Nabi Muhammad SAW yang berada di sekeliling Nabi Muhammad SAW mengucapkan amin. Setelah selesai membaca hingga akhir bait atau nazam, Nabi SAW kemudian berkata kepada Syekh Said Ahmad Marzuki, semoga Allah memberimu taufik dalam segala hal yang diridhai oleh Allah dan menerima semua itu darimu dan memberkatimu dan segenap kaum mukminin, dan semoga nazam ini bermanfaat bagi semua hamba Allah. Amin. Kemudian setelah banyak orang yang mengetahui dan beliau ditanya perihal nazam ini, maka beliau Syekh Said Ahmad Marzuki memberi jawaban kepada mereka dan menambahkan bait-bait atau nazam ya, atau syair ini dimulai dari wa kullu ma ata bihi rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu hingga akhir
bait daripada nazam Aqidatul Awam ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya kepada para jamaah. Hakadha minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.